terhadap Teh Novi dan Koko Cimot lanjut karena ini bukan urusan dengan uang donasi, ini hal yang berbeda, Pak. Lah dendamnya apa sama Novi? Ya sama Novi nggak ada izin. Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di saat draft kesepakatan damai antara Novi dan Agus Salim sedang disusun oleh Kemensos, Alvin Lim yang belum lama ini menyatakan dukungannya terhadap Agus bersikukuh mensomasi Novi. Alvin Lim mengultimatum Novi untuk meminta maaf dan menghapus konten yang dibuatnya yang diduga menyinggung Sara. Alvin Lim bahkan mengaku akan menempuh jalur hukum jika Novi enggan merespon somasi yang dilayangkannya. Menanggapi somasi yang dialamatkan pada Novi, Alvin Lim menyebut tidak ada sangkut pautnya dengan Agus dan Farhad Abbas yang tengah memfinalisasi kesepakatan damai dengan pihak Novi. Terkait konten yang menyinggung Sara, Alvin Lim sudah meminta Kapolri dan Bareskrim Polri untuk menindak tegas konten berbau Sara di media sosial dan menangkap siapapun yang menyinggung hal tersebut. Kalau saya yang saya perjuangkan adalah dunia medsos yang bersih ya. Jadi sekarang ini medsos kalau Anda lihat banyak dengan ujaran-ujaran kebencian terhadap Sara, terutama disabilitas. Dan itulah yang hari ini saya sudah hubungi Bapak Kapolri ya, dan Bapak Kapolri sudah jawab dari saya, beliau siap mengatensi dan siap menindak siapapun yang melakukan upaya hoak dan ujaran kebencian terhadap disabilitas. Ini Bapak bisa lihat, saya WA Jenderal hari ini, saya bilang tolong Jenderal diusut tuntas, saya bilang langsung dibalas langsung sama Kapolri. Saya sudah minta Kabariskim dan Kadipropam untuk tindak lanjuti permasalahan yang Bapak laporkan. Jadi Kabariskim juga sudah hubungi saya, kita akan tangkap setiap orang yang memberikan konten yang berisi ujaran kebencian terhadap Sara. Terhadap Teh Novi dan Koko Cimot lanjut karena ini bukan urusan dengan uang donasi, ini hal yang berbeda, Pak. Ya Ibu, ini hal yang berbeda. Ini bukan urusan dengan uang donasi. Uang donasi Bang Farhad sudah berhasil close. Tapi saya mau menciptakan internet yang bersih dari ujaran kebencian terhadap Sara. Itu dua yang berbeda. Karena yang berdamai kan Bang Farhad dan Novi toh. LQ kita nggak pernah datang, nggak pernah bertemu Novi, saya nggak pernah bicara apa-apa. Jadi belum gimana mau damai, ketemu aja belum. Jadi simpel sih, yang namanya somasi itu kan teguran. Saya kasihkan waktu kepada Novi dan Koko Hiro Cimot untuk meminta maaf dan menghapus konten. Ya kan? Jadi kalau mereka lakukan itu ngapain? Kalau dia sadar, dia minta maaf, ngapain sih lanjut ke hukum? Ya kan? Tapi kalau mereka ngotot, mereka nggak merasa bersalah, ya kita bawa ke pengadilan. Kita tanya pengadilan benar atau enggak. Ini bukan masalah Agus dan masalah uang Agus. Pelapornya juga saya kasih tahu bukan Agus nanti. Karena pasal 27 dan pasal 28 beda. Kalau 27 harus Agus yang lapor kalau pencemaran nama baik. Tapi kalau pasal 28 ujaran kebencian terhadap Sara, siapapun boleh lapor. Jadi nggak mesti Agus. Ya, jadi kami bertindak bukan atas nama Agus ketika melaporkan pasal 28. Ngerti ya? Di situ. Ini perbedaannya. Saya masih somasi, belum laporan polisi, ada batas waktu seminggu ya. Mereka minta maaf, hapus konten, selesai. Di situ. Jangan ganggu-ganggu saya, jangan ganggu-ganggu anak saya, ya kan? Tapi kalau memang mereka berlanjut pikir, wah saya nggak salah kok kasih video kayak begitu, ya sudah kita buktikan secara hukum, itu aja. Kalau dibiarkan berlanjut, ini bakal banyak yang masuk penjara di situ, ya. Jadi kita berharap adanya solusi, itu aja. Jadi kita melapor atau apa tuh bukan memperkeruh suasana, tapi sebenarnya untuk membuktikan siapa sih yang benar, siapa yang salah, kan itu. Lah dendamnya apa sama Novi? Catat baik-baik loh, bukan gara-gara saya di pihak Novi, bukan ya. Tapi dia sudah melakukan daya upaya untuk menyelamatkan orang. Dan uang tidak dikangkangi, kok ada kok.
Dan dia bersedia juga untuk menyelesaikan itu kepada si Agusnya. Ngapain diserang-serang lagi? Nggak usah serang lah. Sekarang kita balikan aja. Kan saya ada berkali-kali bilang, pada saat kita merendahkan orang lain, dia lebih rendah daripada orang yang direndahkan itu. Itu aja prinsip. Makanya jangan sampai kualat ya. Saya nggak perlu banyak ngomong-ngomong sampai kualat. Sudahlah. Perbaiki diri sendiri, ya, jaga diri sendiri, jaga kesehatan kita. Kalau selalu kita menyerang-nyerang orang lain, nanti kualat kita nanti. Silakan aja kan masing-masing punya hak untuk melakukan laporan atau hak untuk mau klarifikasi ya. Nggak ada masalah sih kalau Sementara itu, Novi kembali mendapat penghargaan Trending Social Act of the Year karena kepeduliannya selama ini membantu anak-anak yang terlantar hingga ODGJ. Namun yang menarik, saat menyampaikan sambutannya, Novi mengirim pesan menohok kepada Farhad Abbas. Kata Novi, saya berikan prestasi, bukan sensasi. Entah apa yang dimaksud Novi dengan statementnya itu, namun sepertinya erat kaitannya dengan Farhad Abbas yang sebelumnya kerap menyerang Novi, bahkan melaporkannya. Thank you so much. Terima kasih untuk semua orang yang sudah mendukung saya, anak-anak asuh saya yang saya rawat, dan orang terlantar yang saya rawat. Dan yang terakhir, untuk FA, saya berikan prestasi bukan sensasi. Tapi sangat tidak elok untuk dia mendapatkan Trending Awards Indonesia dari televisi, itu dia memanfaatkan penderitaan musibah yang dialami Agus ini. Itu kan ajang tahunan ya, sedangkan kasus ini kan cuma baru sebulan lebih ya, dua bulan lebih ya. Jadi itu ajang tahunan yang memang publik menilainya dari awal tahun sampai akhir tahun, dan kebetulan kasus ini ada di akhir tahun begitu kira-kira. Jadi itu nggak relevan ya kalau kemudian keuntungan Teh Novi mendapatkan keuntungan dari kisruh ini gitu. Bahkan kami malah menduga pihak-pihak lain yang menggunakan Agus untuk mendapat keuntungannya gitu. Dan informasi yang kita dapat bahwa Teh Novi mendapatkan penghargaan itu ini adalah tahun kedua. Iya. Bukan ini kali pertama, ini informasi yang kami dapatkan. Karena yang saya khawatirkan gini loh, Novi ini orang nggak ngerti dia. Dia ini anak baru yang baru bermain di dalam dunia content creator ini. Dia lagi berusaha untuk belajar. Kita harus rangkul, bukan kita pukul. Kalau kita pukul dia adalah salah satu aset bangsa kita yang juga banyak membantu orang. Terus yang lain gimana kabarnya? Kalau orang lihat Novi aja dipukul, apalagi kita gitu loh. Kita kan pengen menginspirasi orang, anak-anak bangsa untuk lebih berani. Oke, ada salah, tapi belajar tanggung jawab, bukan dipukul gitu loh. Saya pikir itu nanti akan dilakukan ke depannya, dan saya harap ini semua bisa jadi pembelajaran yang baik gitu loh. Enggak lah, apa perlu kecewa. Namanya kebaikan kan, yang penting kita jalani aja. Kalau emang nanti seperti apa orangnya, sudah risiko kita. Ya tetap kita ke poin utama adalah Mas Agus kalau bisa lakukan pengobatan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, karena kan dia harus operasi kelopak mata. Setelah itu untuk pembentukan bola matanya dan lain-lain masih banyak yang harus dilakukan. Tapi kita kembalikan lagi, kita pun punya keterbatasan. Kalau dia tidak mau, ya itu adalah hak dia. Terlepas dari proses kesepakatan damai antara pihak Agus dan Novi yang rencananya akan dipertemukan dalam waktu dekat ini, Alvin Lim tetap pada pendiriannya mempermasalahkan Yayasan Novi yang menurutnya belum mendapat izin. Yang artinya, donasi yang selama ini digalang bermasalah. Karena hal itulah, Alvin Lim menghimbau Novi untuk memberikan uang donasi kepada Agus. Jikapun di proses pengadilan, Novi akan kalah. Lantas, apa tanggapan Ricky Sitohang yang baru saja ditunjuk menjadi kuasa hukum Novi dalam menanggapi kritik tajam dari Alvin Lim? Aktenya ada, tapi izinnya nggak ada dan tidak terdaftar yayasan. Jadi yayasan itu harusnya terdaftar dan memiliki surat izin. Jadi dia nggak bisa bilang, oh kita punya legalitasnya.
hanya karena punya akte, nggak bisa. Akte itu untuk mendirikan, tapi untuk berusaha, untuk mengumpulkan dana dan barang itu sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 itu ada izinnya. Dan Yayasan Novi nggak ada izin. Kalau saya lihat, kalau Novi atau Yayasan Novi memaksakan memegang uang tersebut, itu kalau menurut saya, dan bukan cuma saya sih, Kamarudin, Hotman Paris, semua juga sudah bilang bahwa itu secara hukum tidak benar. Ya, harus dibedakan antara hukum dan etika. Ya, secara hukum tidak benar, jadi kalau dilaporin polisi, digugat ke pengadilan, Aguslah yang pasti menang. Tapi kalau secara etika kan nggak semestinya, misalnya orang dikasih duit, harusnya terima kasih. Tapi ada yang kasih duit, melongos malah bilang, dikit amat sih lu ngasihnya, kan itu nggak etika. Tapi nggak melawan hukum, gitu loh. Jadi itu yang harus dibedakan agar masyarakat dan netizen itu bisa cerdas. Nggak perlu begitu, gitu loh. Banyak juga orang kaya tapi jangan sombong, gitu loh. Jadi saya sudah sampaikan jangan bicara tentang masalah itu, suka saya, atau itu mancing saya. Loh, kamu tuh kok sombong sekali jadi manusia gitu loh. Udahlah, pikirkan hidupmu aja lah, nggak usah mikirin yang macam-macam. Tadi kan sudah terjadi mediasi yang baik, ya sudah mengerucut kepada satu titik penyelesaian. Kita sudah bersepakat. Saya juga dengan Adinda saya Farhad sudah ngomong baik-baik juga, sudah oke semua. Yang penting semua menuju kepada pengobatan daripada Agus, karena critical point-nya kan pengobatan Agus di sini. Dan uang itu memang diperuntukkan mengobati mata Agus. Tinggal penyelesaiannya, jangan lagi ada yang membebas segala macam. Ya sudahlah, yang lalu. Ayo kita selesaikan. Kita kan manusia beriman, ya. Lebih mengedepankan hati nurani, jangan mengedepankan keekuan kita, arogansi kita, kehebatan kita. Jangan lagi memojokkan, membuli yang namanya Novi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.